Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas individu mata kuliah kebijakan dalam kebidanan dengan dosen pengampu Arifah Usman SST MKes. Nah, video ini berjudul Hak Asasi Manusia dalam Bereproduksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khaira Ummah dengan NIM B2406116 kelas A02 Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit, kelemahan, atau catatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi. Selanjutnya, apa itu hak reproduksi? Nah, hak reproduksi itu adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, untuk memperoleh atau tidak memperoleh segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD di Kairo pada tahun 1994, hak-hak reproduksi terdiri dari 12 hak reproduksi. Yang pertama, hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, yakni hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Nah, yang keempat, yakni hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak. Yang kelima, hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Yang keenam, hak atas kebebasan dari keamanan dalam kehidupan reproduksi. Yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Kedelapan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. Nah, yang kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya. Nah, yang ke-10, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Yang ke-11, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, yang terakhir, hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam hal kesehatan reproduksi dan kehidupan. Kita lanjutkan dengan contoh kasus. Pada suatu hari di desa B dengan pasien atas nama Nyonya R, kehamilan menjelang 42 minggu. Datang di puskesmas dengan keluhan pusing. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ibu Nyonya R ini mengalami tekanan darah tinggi dengan hasil pemeriksaan 180/90. Bidan memberitahu tentang bahaya pada hipertensi dan serotinus bagi ibu hamil, serta menyarankan kepada ibu Nyonya R dan keluarganya untuk dirujuk, tetapi suami pasien sementara di luar kota. Jadi Nyonya R memberitahu suami melalui telepon bahwa ia mau dirujuk oleh bidan ke rumah sakit. Namun suami pasien menolak jikalau istrinya dirujuk karena alasan bahwa ibunya dulunya juga hamil selama 11 bulan. Bidan tidak berhenti sampai di situ. Bidan tetap memperhatikan denyut jantung janin dan alhamdulillah denyut jantung janin masih dalam batas normal. Namun bidan tetap berusaha membujuk lagi dengan harapan ibu Nyonya R dan keluarga segera mau dirujuk. Akan tetapi kenyataannya suami ibu justru berkata kasar kepada bidan melalui telepon bahwa kalau istrinya dirujuk, bidan sendiri yang tanggung nyawa istrinya. Pada akhirnya ibu Nyonya R melahirkan di puskesmas. Masalah pun muncul. Nyonya R mengalami retensio plasenta disertai dengan perdarahan, sehingga
pasien Nyonya R akhirnya dirujuk ke rumah sakit dengan masalah tersebut. Kita bahas masalahnya. Pada kasus ini, masalah yang timbul yaitu ibu hipertensi dan serotinus tapi menolak dirujuk dan saat bersalin mengalami retensio yang berakibat perdarahan hebat. Ibu tidak diberikan hak dalam menentukan proses bersalin yang aman karena semua keputusan diambil oleh suami atau keluarganya. Dan keterlambatan rujukan akibat penolakan keluarga untuk dirujuk dengan alasan bahwa ibu dari suami Nyonya R dulunya juga hamil selama 11 bulan. Pembahasan rencana tindakan. Rencana tindakan untuk kasus ini yaitu melakukan asuhan ataupun konseling pada ibu, suami, dan keluarga mengenai hak asasi manusia dalam bereproduksi, menghilangkan budaya patriarki, dan memberikan hak bagi istri untuk berpendapat. Yang terakhir, evaluasi. Hak yang dilanggar pada kasus ini adalah hak pada poin 3 dan 5 yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya, dan hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Olehnya, perlu disosialisasikan ke masyarakat konsep kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia dengan mengakui dan memperjuangkan hak setiap individu untuk memiliki kontrol atas kesehatan reproduksinya. Kita dapat mencapai masyarakat yang adil, setara, dan inklusif bagi semua. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.